kata judul lagu yang sekarang lagi hit di seluruh dunia. Ya, penyanyinya adalah Putri Aryani. Apa kira-kira lagunya? Lagu yang sekarang sedang hit. Ya, tapi bukan ini. Ada kan di mukanya apa? Ya? Apa? Lagu yang sekarang terkenal, lagunya ini kan sudah jelas. Ada Liar. Apa tadi, Ibu? Perfect? Iya, ini Liar, betul. Tetapi judul lagunya masa liar begitu? Perfect Liar ini. Nah, itu silakan Bapak dapat ini. Perfect Liar. Jadi ini pembohong sempurna itu ya, perfect liar. Baik, ya, ini kan jelian ya kita melihat situasi ya. Ini karena kita ini sebagai pebisnis memang harus jeli di dalam melihat kesempatan. Baik, kita mulai saja bisnis yang barokah ini. Saya ingin memberikan satu sebetulnya Bu, kita semua sudah tahu gitu ya. Cuma bermasalah ini. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya. Ini mendasar sekali karena nanti akan mendasari bagaimana kita menjadi pengusaha ini. Ini fondasi spiritualitas ini yang pertama kita harus paham betul apa tujuan Allah itu menciptakan manusia. Ini biasanya saya agak panjang sekali gitu, tapi ini saya singkat aja. Kita tahu pasti bahwa tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah begitu. Berarti sebetulnya kalau kita ini memahami, ini pemahaman yang paling mendasar. Allah menciptakan manusia. Dulu tadinya tidak ada manusia. Diciptakan untuk apa? Hanya untuk beribadah. Nah, beribadah itu seperti apa gitu? Kan tidak ada lanjutannya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, titik gitu. Artinya tidak dikasih tahu waktunya berapa jam. Padahal kita ini sehari hidup 24 jam. Artinya bahwa kita ini 24 jam ini disuruh beribadah. Ya, sama Allah. Tapi ibadahnya seperti apa? Itu yang jadi masalah atau yang perlu kita pahami. Nah, ibadah tentu ada dua, katanya Ustadz Usman, ibadah ritual dan ibadah sosial ya. Ibadah ritual yang sudah ditentukan syarat dan syarat-syaratnya. Kalau ibadah sosial itu tidak, ya artinya hanya secara garis besar gitu. Nah, seharusnya kita ini hidup 24 jam itu melaksanakan dua ibadah itu. Ibadah yang pertama ritual itu kalau saya hitung-hitung sholat tahajud macam-macam itu satu hari cuma 3 jam sampai 4 jam itu maksimum. Yang 20 jam berarti kita ini untuk ibadah sosial. Lah, seperti apa ibadah sosial? Termasuk kita di sini, termasuk kerja, termasuk jalan, termasuk mandi, termasuk semuanya yang kita kerjakan itu adalah bisa bermakna atau bernilai ibadah kalau kita memang paham dan ada niatan memang ke situ. Contoh umpamanya saja, tadi kita bangun jam 2:30 untuk sholat, bangun, terus kemudian wudhu itu sudah ibadah, belum sholatnya sendiri ibadah, terus kemudian nanti sholat subuh, terus kemudian mendengarkan pengajian, pulangnya juga ibadah, terus ibu-ibu masak juga ibadah gitu. Kemudian ngantarkan anak sekolah ibadah, pokoknya ibadah. Tetapi begitu ada sesuatu yang, karena kita manusia, pasti ada sesuatu yang kita perbuat seperti maksiat. Contoh umpamanya saja, sudah ngantar anak sekolah ini kan ibadah. Tapi begitu sampai di sekolahan, ketemu dengan teman-temannya, terus ngerumpi, ngerasani. Nah, ini termasuk maksiat gitu. Nah, kalau bapak-bapak ngantar, pulang, ketemu sama pacarnya, mandek dulu, salaman, pegang. Wah itu maksiat gitu. Jadi satu hari itu sebetulnya kita ini ibadah, maksiat gitu. Nah, sama Allah itu diminta untuk sebetulnya ibadah. Tetapi karena kita manusia, ya pasti ada maksiatnya gitu.
Jadi kalau kita ini ibadah terus ya malaikat itu. Kalau kita maksiat terus ya setan. Karena kita ini antara setan dan malaikat gitu. Rada abu-abu gitu ya. Nah itu jadi kita ini pondasinya itu tahu ya. Kalau orang itu tidak beribadah, tidak tahu Tuhan, itu sebetulnya menurut saya itu orang sing wis pokoknya paling daplek gitu ya. Nggak ngerti gitu. Padahal Allah itu menciptakan manusia itu untuk beribadah. Loh kok kita ini hidup terus nggak gelem ibadah, malah nggak percaya sama Tuhan dan lain sebagainya ini. Ini mungkin masalah. Nah oleh karena itu menjadi pondasi. Kemudian yang kedua, kita ini harus tahu tujuan hidup kita yang paling hakiki itu apa. Karena tujuan itu sama dengan target. Ya, itu yang akan mengawal perilaku kita. Kalau kita sudah umur 60, tidak tahu tujuan hidup kita, apa gitu. Nah, oleh karena itu harus dirumuskan. Apa? Karena seperti kalau kita ini berjalan, keluar rumah, naik sepeda motor. Kita ini mau kemana gitu. Katakanlah kita mau ke alun-alun di kota gitu. Atau di kantor pajak umpamanya saja. Kalau kita ini punya tujuan, berarti sepeda motor kita, nanti arahnya itu akan dibimbing oleh tujuan itu. Tetapi kalau kita keluar rumah, kemudian kita tidak punya tujuan, ditanya temennya mau kemana? Kemana ya saya ini ya? Ya, setir sepeda motor ini bisa ke kanan, ke kiri, maju, mundur, muter-muter juga bisa. Karena apa? Tidak punya tujuan yang hakiki. Ya, tidak punya tujuan. Padahal tujuan itu akan mengarahkan sikap perilaku kita untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu hidup ini harus dirumuskan. Tujuannya apa gitu. Mungkin banyak, tetapi yang paling besar hakiki itu kan ada. Ya, singkatnya tujuan hidup kita ini sebetulnya saya yakin Bapak Ibu setuju. Ya, kita ini mencari ridhonya Allah. Jadi kita ini mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Itu tujuan kita. Oleh karena itu kita patok, kita rumuskan tujuan hidup kita itu. Supaya apa? Supaya kita ini hidup di dunia ini bahagia, di akhirat bahagia. Ya, tentu kita karena punya tujuan, maka sikap dan perilaku kita akan dibimbing, akan dikawal oleh tujuan itu. Contoh umpamanya saja, sekarang di tempat kerja, umpamanya saja di tempat kerja. Kemudian atau bisnis lah gitu. Kemudian ada pesaingnya yang lebih ini. Ini kan kita bisa saja stres gitu. Atau ada temannya naik pangkat stres gitu. Ada tetangga beli mobil baru stres. Kan berarti tidak sesuai dengan tujuan. Tujuan hidup kita ini ingin bahagia dunia dan akhirat gitu. Oleh karena itu, begitu kita menderita, kita segera cepat sadar bahwa aku ini urip pengen seneng donya. Lah kok aku malah ra iso turu. Ana tangga tuku montor anyar kok gak iso turu. Ini kan berarti tidak sesuai dengan tujuan. Oleh karena kalau kita mematok, merumuskan, kita akan mencari kebahagiaan gitu. Ya, jadi tujuan hidup kita itu adalah mencari ridhonya Allah atau mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi. Karena bahagia itu bisa nggak diridhoi oleh Allah. Contoh umpamanya saja orang-orang yang di night club malam-malam itu kan minum-minuman itu kan bahagia itu. Jadi sebetulnya bahagia, senang, gembira itu tidak ada bedanya gitu. Ya, jadi senang tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak katakanlah itu melanggar aturan-aturan agama gitu. Ya, jadi sekali lagi tujuan hidup kita yang paling hakiki perlu dicatat sekarang ini ya, supaya kita ini di dalam melakukan sesuatu itu sudah ada ini. Kalau kita ingin bahagia, pasti melakukan sesuatu yang baik, tidak berani korupsi, tidak berani berbuat yang tidak baik. Karena apa? Karena kita mencari bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar bahwa Allah adalah sumber dari segala kekuatan. Jadi sebetulnya ini pemahaman yang mendasar bahwa kita ini manusia sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, coba kita ini sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kita berkedip saja itu pasti dibantu oleh Allah. Untuk berkedip saja, apalagi untuk berjalan, untuk duduk, untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena kita ini ternyata kekuatan yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya Allah yang menggerakkan, Allah yang membantu. Ya, Pak Dar, Nun Sewu, mulai kecil sampai sekarang ini pernah memberhentikan jantung ini kira-kira 3 menit saja gitu? Tidak kan? Tidak pernah kan? Pernah menjalankan sendiri?
Pernah menjalankan paru-paru? Pernah perut ini ikut memproses makanan di dalam perut ini? Tidak pernah. Pernah menjalankan darah ke seluruh tubuh ini? Tidak pernah. Semuanya Allah. Sehingga kalau kita paham bahwa manusia ini sebetulnya tidak bisa apa-apa, kita ini kan harus berterima kasih, bersyukur. Dan kita harus tahu bahwa apa yang bisa kita lakukan itu kalau tanpa bantuan Allah tidak bisa. Jadi Allah itu hanya memberikan potensi kekuatan kepada kita untuk kita ini berusaha melakukan satu kegiatan, tetapi hasil nanti tetap Allah yang menentukan. Yang keempat, dunia itu lebih krusial daripada akhirat. Ya. Jadi dunia ini lebih penting daripada akhirat. Sebetulnya. Kenapa begitu? Karena apa yang kita lakukan pada saat hidup di dunia ini, itu untuk mempersiapkan apa nanti yang di akhirat. Di akhirat itu nanti kan kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya, mati, kemudian diadili, sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa membela, tidak bisa ini gitu. Berarti yang penting itu justru pada waktu di dunia ini. Makanya saya katakan dunia itu lebih krusial daripada di akhirat. Karena di akhirat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita harus berbuat sesuatu di dunia ini untuk supaya dinilai oleh Allah menjadi amal ibadah. Nah, nanti pebisnis, bekerja, itu juga namanya ibadah itu. Makanya di dunia ini sebetulnya kalau dikatakan dunia ini ya cuma main-main atau apa, itu iya, tetapi atau mampir ngombe katanya begitu. Ngombenya yang harus baik gitu loh. Ya, ini ngombe yang baik, sehingga penting gitu loh. Sehingga orang kaitannya dengan dunia kadang-kadang kita ini berpikir bahwa yang diurusi kok donya tok gitu loh umpamanya. Karena memang dunia ini penting, tetapi ini bahwa nanti antara dunia dan akhirat itu memang nanti hasilnya itu jadi sebab penyebab itu dunia akhirat. Penyebabnya itu adalah dunia, akibatnya itu akhirat. Kalau kita menangani satu masalah, yang ditangani itu penyebabnya atau akibatnya? Supaya selesai, artinya penyelesaian itu efektif, efisien. Yang diselesaikan itu penyebabnya atau akibatnya? Penyebabnya kan? Iya. Jadi kalau kita ini sakit, digoleki sebabnya apa? Itu yang diobati. Gitu, bukan karena sakitnya saja, dikasih obat anti sakit, sembuh 1 jam. Tapi nanti setelah itu sakit lagi. Karena apa? Penyebabnya tidak ditangani. Nah ini kita gitu. Jadi dunia itu penyebab, akhirat itu akibat. Sehingga yang harus kita lakukan, bagaimana kita berusaha, mumpung kita masih bisa hidup. Bayangkan Pak, kita ini hidup nun sewu. Yang paling tua di sini, yang paling umurnya ini kan mungkin Profesor Janalis ya. Sudah 80 lebih gitu umpamanya saja. Coba, 80 tahun ini kan menurut kita kan lama gitu. Padahal nanti di akhirat itu lebih dari itu. Tidak ada batasnya. Jadi kita ini dikasih umur 20, 30, 40, ya sampai 80. Nanti begitu di akhirat itu sama. Tidak terbatas gitu. Dan mulai pengadilannya juga sama nanti gitu. Dan hidup nanti terus sampai tidak ada. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami ini bahwa di dunia ini sangat krusial karena umur kita ini kadang-kadang cuma 20 tahun, 30. Itu harus berbuat sesuatu yang banyak yang dipakai untuk bekal kita hidup yang tidak ada batasnya. Jadi Allah itu sebetulnya memberikan balasan itu bukan 700 kali. Itu bukan. Kalau kita lihat dari waktunya, mungkin balasannya ya, katakanlah nikmat itu dari 1 dibalas 700. Tetapi dari sisi waktu, itu tidak ada batasnya. Berarti Allah itu memberikan balasan itu tidak ada batasnya kali. Bukan 700 kali, tapi miliaran kali. Karena apa? Lebih. Jadi tidak ada batasnya. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, katakanlah berbuat baik itu, kita ukur 100 tahun. Allah itu membalas miliaran tahun tidak ada. Berapa kali berarti? Kan tidak bisa dihitung. Kalinya itu tidak bisa dihitung. Tetapi juga sebaliknya. Kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, balasannya itu juga tidak ada batasnya.
Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita pahami bahwa dunia ini lebih krusial. Krusial itu penting, mendesak, harus didahulukan dan lain sebagainya. Itu di dunia ini. Sehingga kalau paham ini, pemahamannya seperti ini bahwa di dunia terus mencari sesuatu. Terutama nanti kalau kita ini memanfaatkan yang tadi saya katakan ibadah sosial itu 20 jam. Kalau ibadah ritual kita ini sudah waduh, perhatian betul. Bahkan ceramah agama katanya Profesor Janalis di mana itu? Di Malaysia itu. Iya, karena orang fokus kepada ibadah ritual tadi itu. Sehingga yang 20 jam ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Padahal waktunya kan panjang. Kan sama-sama ibadah juga gitu. Cuma kita ini katakan tidak merasa. Jadi kalau kita kerja gitu ya, di kantoran 8 jam, itu belum banyak orang yang memahami bahwa itu juga ibadah gitu. Sehingga perilakunya harusnya seperti ibadah yang lain gitu. Sehingga 20 jam mulai dari tidur, bekerja, masak, cuci, ya, setrika dan lain sebagainya, berusaha dan itu namanya ibadah. Untuk supaya di dunia ini hidup kita ini bermanfaat dan dicatat sebagai ibadah. Karena itu nanti yang lebih penting. Kalau sudah di akhirat kita tidak bisa apa-apa, Pak. Ya, menentok diadili manut, masuk surga, masuk neraka gitu. Tidak bisa apa-apa. Yang kita kerjakan yang krusial betul pada saat kita di dunia ini. Kemudian semua yang kita perbuat urusannya dunia akhirat. Jadi tidak ada sebetulnya urusan itu donya tok karo akhirat tok itu tidak ada. Jadi orang kalau bilang bahwa kon niku urusan donya tok sing mbok pikir akhirat tidak ada itu. Cuma orang tidak sadar bahwa orang yang cari harta sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk urusan supaya di dunia ini bahagia, itu dikira urusannya cuma dunia toh. Bukan. Bukan itu, urusannya juga akhirat. Tidak ada satupun perbuatan kita ya yang yang tidak dibalas oleh Allah. Sehingga semua urusan ini urusannya dunia akhirat. Contoh umpamanya saja di sini. Sekarang kita mendengarkan ini. Ini urusannya apa? Apa urusan akhirat? Tok. Bukan. Ya urusan dunia juga. Ya paling tidak di dunia itu kita sudah menghabiskan waktu selama 1 jam atau 2 jam di sini. Berarti urusan dunia. Kemudian ini kalau ilmunya bisa dipakai, nanti bisa kita berbisnis dengan baik. Berarti urusan dunia. Tetapi akhiratnya juga ada. Karena kita di sini nanti akan dibalas oleh Allah. Jadi setiap yang kita lakukan itu pada hakikatnya urusannya dunia dan juga akhirat. Tidak ada, kita tidak bisa membedakan. Kita tidak bisa memisahkan antara itu urusan dunia, itu urusan akhirat. Tidak. Semua karena yang kita perbuat itu yang bisa kita perbuat adalah pada saat kita ini masih ada di dunia. Berarti urusannya urusan dunia. Nah nanti balasannya juga di akhirat. Jadi urusan kita ini termasuk bisnis, kita melakukan sesuatu. Itu urusannya dunia akhirat. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar. Seolah-olah orang yang cari uang banyak itu urusannya dunia. Kalau orang korupsi itu urusannya dunia atau akhirat ini? Dunia akhirat gitu. Jadi mesti ada urusan dunianya dan juga ada akhiratnya gitu. Kemudian yang ke-6 ini, ya. Allah pengawas kita yang sesungguhnya. Kalau kita ini bekerja, seringkali kan takutnya itu sama atasan gitu ya, sama pengawasnya gitu. Ya, kalau ada pengawas itu ada atasannya, ada bosnya, kerja dengan baik gitu. Ya, tapi kalau tidak ada, ngelewes gitu. Ya, koruptor itu kalau sholat itu nggak berani korupsi rekaat, Pak. Ya, kalau sholat duhur ya 4. Koruptor yang paling top itu loh nggak berani korupsi rekaat, Pak. Begitu sholat itu ya 4 rakaat kalau duhur, gak berani korupsi rakaat. Karena apa? Pada saat itu hanya dia sadar bahwa pengawasnya pada waktu sholat itu Allah. Begitu dia pindah ke meja kerja, pengawasnya adalah KPK. Ya, sehingga dia berani melakukan sesuatu. Karena pemahamannya kita kerja ini pengawasnya adalah atau kita jadi pebisnis, itu pengawasnya adalah orang-orang tidak tahu aja lah, tidak apa-apa, ini dimasuki dibohongi atau diakali gitu. Ya seolah-olah tidak ada yang ngawasi kalau bisnis. Tapi kalau di masjid, ya dia tidak berani. Sholat mesti baca Fatihah dia. Ya, mesti. Karena apa?
rasanya Allah itu senengannya cuma di masjid sama di lihat orang sholat tok gitu. Pikirannya begitu. Sehingga ini harus dirubah mindset kita bahwa kita ini dimanapun pengawas kita adalah Allah, sehingga kita bisa hati-hati. Itu adalah dasar-dasar kita untuk menjadi pebisnis atau mungkin juga bukan pebisnis saja gitu. Nah, orang hidup itu memang harus kerja ya, kita mulai saja ya. Jadi kalau tidak kerja ya tidak bisa hidup gitu ya. Urusan kerja ini saya cari di internet ini ada ayatnya ternyata gitu ya, memang banyak sebetulnya gitu, tapi saya dapatkan ini ya dari surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan, katakanlah tiap-tiap orang akan beramal menurut bakatnya, tetapi Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang mendapat petunjuk dalam perjalanan. Kemudian hadisnya Al-Bukhari, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta pada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Jadi ada dasarnya bahwa kerja ini memang perintah Allah. Apa itu kerja? Kerja adalah sesuatu adalah melakukan kegiatan dengan menggunakan baik itu fisik maupun non fisik untuk menghasilkan sesuatu. Itu namanya kerja. Ya. Kemudian secara global ya ada 4 macam ya pekerjaan atau kerja ini. Yang pertama, kita ini menjadi pegawai atau karyawan. Jadi kita ini melakukan satu kegiatan, ikut orang, ikut sesuatu instansi atau apa, terus kemudian kita dibayar. Itu namanya pegawai atau karyawan. Jadi karyawan pabrik, karyawan perusahaan, pegawai kantoran, pegawai negeri, pegawai di perguruan tinggi. Itu termasuk pegawai dan karyawan. Yang kedua itu sebagai wirausahawan atau pengusaha. Nah ini katanya Pak Nasih adalah orang yang pandai melihat dan menciptakan peluang, kemudian memanfaatkan, menghasilkan dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, itu namanya pengusaha atau wirausahawan. Kemudian ada pekerja profesional, artinya dengan keahliannya dia menjual, ya seperti dokter, kemudian ahli hukum dan lain sebagainya. Itu mungkin dikelompokkan di pekerja profesional. Kemudian yang keempat adalah pekerja sosial. Tetapi sebetulnya 4 ini bisa dirangkep juga gitu. Ya. Jadi kalau ini sebagai pegawai umpamanya dokter, ya ini menjadi pegawai negeri, ya berarti jadi pegawai ini. Kemudian ternyata juga punya usaha dia, ya berarti jadi pengusaha. Tapi dia juga praktek sendiri di rumah, ya. Kemudian dia juga jadi takmir masjid umpamanya saja. Lah ini jadi 4 ini kadang-kadang bisa dirangkep gitu ya. Tapi yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana kita menjadi pengusaha atau bisnis kita ini. Nah, wirausaha atau berbisnis adalah bekerja yang mandiri, yang disebut orangnya itu adalah pengusaha, ya. Mulai dari skup yang kecil sampai skup yang besar. Jadi ini pengusaha itu adalah orang yang memiliki satu kegiatan yang menghasilkan, yang nanti bisa saja pengusaha itu mempunyai karyawan banyak. Kalau masih kecil mungkin dikerjakan sendirian, mulai dari memproduksi, ya menjadi marketingnya, kemudian yang nganter juga, yang memasarkan, itu ditangani sendiri karena usahanya masih kecil gitu. Tapi begitu agak besar, dia pasti butuh dibantu orang, ya sampai mungkin karyawannya bisa ribuan gitu, ya. Tetapi pengusahanya kan pemiliknya itu, ya. Kemudian proses kerja yang dilakukan oleh pengusaha itu disebut bisnis. Jadi bagaimana dia mengupayakan supaya apa yang dilakukan ini bisa menghasilkan rupiah ini. Ya, itu namanya bisnis. Jadi kegiatannya gitu. Ya, produknya bisa barang, bisa jasa ya. Kemudian apa itu bisnis barokah? Sebetulnya sederhana sekali pemahamannya.
bahwa bisnis barokah adalah bisnis yang diridhoi oleh Allah. Tentu syarat-syaratnya ini nanti banyak, ciri-cirinya juga akan banyak gitu. Nah, sekarang ciri-ciri bisnis yang barokah itu apa? Ya, yang pertama itu kita tekankan bahwa pengusahanya. Jadi orang yang memiliki bisnis, orang yang melakukan bisnis, orang yang memiliki perusahaan itu harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Ini syarat mutlak supaya bisnis kita ini barokah. Pak, gimana kalau kita ini ternyata kerja di tempat orangnya ndak sholat, orangnya malah agamanya ini ndak percaya sama Tuhan. Untuk kita ya tentu yang kita sendiri gitu ya, itu akan diberikan kebarokahan karena memang kita ini niatnya kerja untuk ibadah dan lain sebagainya, dan kita melakukan tugas kewajiban sesuai dengan hak yang kita terima gitu ya. Tetapi untuk pengusahanya itu memang supaya kita ini dianggap bahwa bisnis kita ini barokah harus memiliki kecerdasan ini, karena nanti untuk operasionalnya pengusaha kalau memiliki kecerdasan ini nanti akan sesuai dengan kaidah-kaidah agama gitu ya. Yang pertama, kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kemampuan atau keterampilan kita untuk mengkaitkan seluruh kejadian dan apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan itu dengan keberadaan Allah ya. Jadi orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi itu orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang terampil mengkaitkan keberadaan Allah dengan apa yang terjadi, apa yang akan kita lakukan. Contoh umpamanya saja, ya kita kalau pinter spiritualitasnya tinggi, tadi mulai dari nyetater sepeda motor mau ke sini, itu sudah dihubungkan dengan Allah. Karena apa? Karena kita mau beribadah sehingga baca bismillah, bahwa ini semuanya untuk Allah. Nah itu, kalau kita sakit umpamanya saja, kita hubungkan dengan Allah. Karena apa? Allah memberikan ujian kepada kita. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan, ya itu kita kaitkan dengan keberadaan Allah. Itu yang orang memiliki kecerdasan spiritualitas yang tinggi gitu. Ya, kenapa ini? Kecerdasan ini ya harus dimiliki oleh seorang pengusaha ini untuk memastikan bahwa pengusaha tersebut dalam melakukan bisnis tidak melanggar ketentuan agama dan dilandasi oleh spiritualitas serta berusaha supaya bisnisnya ini bernilai ibadah. Jadi kenapa kok harus memiliki kecerdasan sosial? Untuk memastikan itu, supaya bisnis yang dilakukan ini sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kemudian juga dilandasi spiritualitas dan juga supaya bisnis yang dilakukan itu bernilai ibadah. Sehingga kalau kita ini jadi pebisnis, ini luar biasa sebetulnya. Karena kalau kita mungkin mempunyai anak buah 25, orang 25 itu diusahakan bagaimana dia dalam mengerjakan bisnis ini bernilai ibadah gitu. Karena pengusahanya yang mengusahakan seperti itu, sehingga luar biasa menjadi pebisnis ini. Umpamanya saja punya kos-kosan, pegawainya ada 10 atau 5 begitu. Lah, pebisnisnya ini kan mengusahakan supaya ini barokah, memberikan manfaat dan lain sebagainya. Jadi ganjarannya, pahalanya luar biasa gitu. Ya, sehingga kalau kita memiliki kecerdasan spiritualitas, maka di dalam bisnis itu akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kemudian yang kedua, kita harus atau pengusaha harus memiliki kecerdasan emosional. Apa kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengelola sikap dan perilaku diri sendiri dan juga mengelola orang lain. Ya, jadi kecerdasan emosional itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan juga mengendalikan orang lain. Karena bagaimanapun juga pengusaha nanti, katakanlah kita sendirian gitu. Ya, sendirian maksudnya belum ada anak buah gitu. Kita kan untuk menjual, untuk melakukan sesuatu kan mesti berhubungan dengan orang.
Nah, kita bagaimana caranya untuk mengelola orang lain supaya senang beli terhadap produk-produk kita. Nah, ini manfaatnya apa? Kecerdasan emosional ini untuk memastikan, ya, sekali lagi kecerdasan ini untuk memastikan bahwa pengusaha tersebut mampu mengelola emosinya dan tidak mementingkan egonya sendiri serta mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ya, ini adalah kecerdasan emosional yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Ya, kemudian kecerdasan intelektual itu apa? Kecerdasan intelektual adalah kemampuan dan keterampilan kita untuk berpikir secara teoritis, secara analitis, secara sistematis dan praktis, sehingga apa yang kita lakukan berjalan secara efektif dan efisien. Karena kita ini pengusaha, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus berjalan efektif gitu, karena kita akan mencari keuntungan. Kecerdasan ini untuk memastikan ya bahwa pengusaha tersebut cakap, mampu menggunakan pikirannya untuk melakukan pekerjaan secara baik, benar, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama itu, jadi khusus untuk pebisnisnya gitu ya, untuk pelaku pengusahanya ya, itu yang pertama harus memiliki 3 kecerdasan tadi. Yang kedua, memilih bisnis yang halal. Ya, jadi ini perlu sekali karena kalau kita sudah memilih bisnis ini keliru, haram, kita lakukan seperti apapun tetap haram gitu. Ya, yang pertama bisnisnya bukan bisnis maksiat. Ya, umpamanya saja kita punya usaha, ya lokalisasi untuk WTS gitu. Wah, ini bisa mendapatkan untung banyak gitu. Tetapi semua orang yang ada di situ ternyata nilainya bukan ibadah tetapi maksiat semua, termasuk pengusahanya, ya ini tidak barokah hasilnya. Kemudian bukan bisnis riba gitu ya, karena riba ini masih kontroversial gitu ya, sampai di mana batas-batasnya ini. Tetapi kita gini, pokoknya kita ini ada niatan untuk menjauhi riba gitu. Tetapi sampai seberapa ini sangat sulit gitu loh. Saya kira saya juga sekarang berpikir juga gitu loh. Sampai seberapa kita ini bisa. Tetapi kalau yang penting itu niatan. Kalau kita ini sebagai pegawai, katakan pegawai negeri, kita mau menghindari riba itu ya susah gitu. Ya, bayarannya kok negoro itu juga nyileh juga bunga. Ya, pensiun juga gitu nanti ya. Itu bayaran pensiun itu juga ada ribanya juga. Jadi susah banget gitu. Ya. Bahkan pakaian kita yang kita pakai ini, pabriknya ini juga pinjem uang di bank gitu ya. Nah, oleh karena itu niatan kita untuk menjauhi itu yang penting gitu ya, untuk menjauhi riba gitu. Kemudian bisnis bukan bisnis yang terlarang, artinya tidak diizinkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi syarat yang kedua adalah memilih bisnis yang halal gitu. Kemudian yang ketiga, proses bisnisnya tidak melanggar aturan agama dan peraturan yang ada. Jadi proses bisnisnya sendiri, umpamanya begini, kita memilih bisnis yang halal, tapi di dalam proses bisnisnya ternyata ada sesuatu, katakanlah kita sudah menjadi pebisnis, menjadi pengusaha di bidang perumahan itu apa? Ya properti gitu. Tapi di dalam prosesnya itu main curang juga, sogok menyogok dan lain sebagainya. Nah ini kan prosesnya pekerjaannya halal, ya namanya, tetapi prosesnya ternyata tidak gitu, melanggar aturan-aturan agama. Nah ini usahakan bahwa supaya bisnis kita ini barokah, prosesnya itu juga tidak melanggar aturan agama dan aturan yang ada. Kemudian bisnis itu tidak mengeksploitasi tenaga kerja secara dolim, ya. Jadi memang agak susah. Sekarang orang punya restoran gitu, pegawainya itu bisa dibayar 1 juta saja di bawah UMR. Tetapi karena orangnya itu sama-sama rela, ya itu namanya tidak dolim.
Tetapi begitu dibayar 1 juta, itu dia merasa terpaksa semua karyawannya itu karena tidak ada pekerjaan lain. Sementara keuntungan dari pemilik restoran itu banyak sekali. Nah ini namanya berbuat dolim. Ya. Jadi dolim itu orang yang mengerjakan pekerjaannya itu merasa terpaksa gitu ya, karena tidak ada pekerjaan lain gitu. Dan untungnya besar, ya seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi ini tidak mengeksploitasi tenaga kerja secara dolim, ya. Kemudian mengambil keuntungan dalam batas yang kewajaran gitu ya. Memang kalau dagang atau usaha ini mungkin tidak ada batasnya gitu, ya. Saya membandingkan begini, kalau bank itu kan ngambil untungnya katakanlah 1 bulan itu 1% gitu. Pengusaha itu bisa mengambil keuntungan 200% gitu. Ya, 200%. Ya. Ya itu halal katanya karena ini perdagangan. Tetapi begitu ngambil 1% itu haram karena riba umpamanya saja begitulah. Hal seperti ini memang kita berpikirnya secara wajar saja. Wajar itu kalau orang yang beli itu ya mampu, kuat dan juga wajar. Contoh umpamanya saja kita minyak. Ternyata langka karena disembunyikan. Ya, akhirnya yang minyak harganya 20.000 bisa jadi 50.000. Lah keuntungannya ini kan tidak wajar. 150% sendiri keuntungannya. Ya, itu namanya mencekik gitu ya. Nah, kita sebagai pengusaha wajar lah. Kalau umpamanya sekarang usaha jadi bisnis kos-kosan gitu umpamanya saja sekarang 1 juta per kamar gitu ya, wajar-wajar. Ya. Tetapi kalau umpamanya semua ya pengusaha kos-kosan di Malang ini rapat, ya apa? Kalau 1 kamar itu 5 juta saja gitu. Ya, semuanya jadi 5 juta. Lah itu jadi dolim semua nanti jadi ya. Jadi tidak wajar mengambil keuntungan yang wajar saja gitu. Kemudian memang ini agak tadi kewajaran itu relatif gitu. Tapi kita bisa berpikir gitu. Kemudian etika bisnis menjadi landasan utamanya ya. Etika bisnisnya. Yang pertama jujur, ya, kemudian transparan, ya, kemudian tidak ngakali, ya, jadi tidak ada niatan-niatan untuk ngakali orang gitu. Transparan berarti kita memberikan laporan secara baik gitu ya, tidak disembunyikan gitu. Jujur berarti ya seperti kalau kita ini usaha sebagai maklar gitu ya, kalau maklar mobil gitu, ya kalau ada kelemahannya ditunjukkan saja gitu. Nah itu namanya jujur. Tapi kalau justru malah ngomong, wah ini baik pak, ini pak, wah ini wah gitu. Nah, ternyata setelah dibeli banyak cacatnya lah. Itu namanya tidak jujur gitu. Kemudian 7, mengutamakan keadilan. Itu maksudnya bahwa adil terhadap karyawannya tadi, tidak mengeksploitasi. Kemudian terbuka dalam kebijakan. Jadi setiap melakukan kebijakan atau perubahan kita sampaikan apa maksudnya supaya mereka tahu kemudian membantu kegiatan perubahan itu. Kemudian kontribusi pada masyarakat. Jadi seringkali kita dengar sekarang ada namanya CSR gitu ya. Apa itu? Community responsibility gitu R-nya itu. Jadi dulu nggak ada. Ya sekarang ini baru-baru 20 tahun terakhir ini supaya perusahaan itu keberadaannya itu ada manfaatnya bagi masyarakat gitu. Karena keberadaan dari perusahaan ini pasti ada sedikit negatifnya gitu. Terus kemudian kewajiban memenuhi kewajiban. Ya, contoh membayar pajak ya. Ya, kalau pajak ini ya jangan dimanipulasi, membuat laporan double. Yang satu untuk laporan intern, satu untuk laporan pajak supaya pajaknya tidak banyak-banyak. Nah, kemudian ya tentu mengeluarkan zakat, kemudian secepatnya membayar tanggungan karena saya kan pernah bekerja di BUMN, mungkin Pak Dar juga di PLN gitu ya. Itu seringkali itu mitra kerja kita, supplier kita ini sampai sambatan itu, ya 3 bulan belum dibayar, ya apalagi di Pemda juga begitu, kadang-kadang sampai setengah tahun belum dibayar. Sampai suppliernya itu bangkrut itu ya, karena dia ternyata pinjam uang di bank ya. Oleh karena itu bagaimana kalau kita memiliki bisnis itu cepat membayar tanggungannya. Kemudian yang ke-9, tidak berbohong di dalam promosi. Ya,
Jadi kita kalau mengiklankan atau mempromosikan produk kita, ya jangan membohongi. Antara yang diomongkan sama yang di kenyataannya itu tidak sama. Katanya ini, wah ini manjur, bagus sekali gitu ya di dalam iklannya, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi yang wajar-wajar saja, artinya kita ini beriklan itu memperkenalkan produknya. Ya kelebihannya apa? Ya itu mungkin nanti diterangkan juga bahwa produk ini adalah seperti ini bla 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 dan tidak boleh dipakai untuk ini begitu ya. Terus kemudian peduli terhadap dampak lingkungan. Tentu kita sebagai pengusaha harus juga memikirkan keberlanjutan dari alam ini supaya bisa lestari gitu ya. Ini contoh aja pengusaha hutan gitu ya, kelapa sawit atau apa itu. Jadi kalau membebaskan tanah atau ini tebang pohon-pohonnya, kita harus perhatikan gitu, mungkin secara bertahap untuk supaya kelestarian itu tercapai. Kemudian kegiatan bisnis tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar. Ini penting ini, ya penting ini. Contoh umpamanya saja, ya sekarang kita harus usahakan umpamanya saja, mohon maaf, kos-kosan gitu ya. Tapi isinya kos-kosan itu anak dablek-dablek kabeh yang tidak tahu aturan, sehingga tetangga di sekitarnya itu merasa terganggu gitu. Nah, kita sebagai pengusaha harus memberikan satu tatanan aturan supaya orang-orang ini tertib, tidak mengganggu, ya tidak mengganggu masyarakat di sekitar. Contoh lagi umpamanya saja kita mendirikan perusahaan bengkel, ya itu tempatnya di kampung. Ya, kemudian ternyata bengkel itu sangat mengganggu masyarakat gitu. Suaranya, kemudian tempatnya itu juga banyak dipakai gitu ya. Jalan-jalan itu dipakai. Nah, ini kan mengganggu masyarakat gitu. Lah, kita harus perhitungkan itu gitu, ya. Supaya kita tidak bisnis kita bisa. Waktu kita izin HO itu kan mesti sebelahnya tanda tangan, tapi karena tidak tahu kegiatannya, cuma bengkel aja enggak apa-apa. Ternyata begitu kenyataan, wah sangat mengganggu sekali. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ke-12, bersaing secara sehat. Itu maksudnya mengakui kelebihan dari pesaing. Itu supaya kita mau belajar gitu, ya. Kalau punyanya pesaing itu ternyata lebih baik. Nah, kalau kita akui, maka kita berusaha untuk supaya produk kita juga bisa sebaik punyanya pesaing gitu. Bukan malah ini, ya, berbuat licik terhadap pesaingnya. Jadi membuat, ya sekarang ini kan banyak itu, ya, di medsos itu, bahwa produk ini ternyata tidak halal gitu, ya, mengandung ini gitu. Itu kalau dibaca orang, ya langsung gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi umpamanya saja sengaja produknya orang lain itu dimasuki apa begitu, kemudian supaya kalau ada pembeli atau customernya itu, waduh, ini mengandung zat ini ternyata. Nah, itu namanya berbuat licik terhadap pesaing gitu ya. Ya. Dan itu akan mengakibatkan luar biasa. Yang tadinya produknya itu bisa laku dan itu bisa menghidupi katakanlah ribuan orang. Begitu kita ini berbuat licik, kemudian tidak laku, maka 1000 orang ini bisa di PHK ini. Nah, kita dosanya luar biasa itu, ya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bersaing harus secara sehat gitu. Kemudian berusaha memperbaiki produknya gitu ya. Terus kemudian kita harus kreatif dan inovatif supaya tadi itu persaingan kita bisa sehat karena kita kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir ya dalam nomor 12 ini, rezeki datang tidak pernah keliru. Artinya kita harus yakin bahwa kalau kita berusaha semaksimal mungkin, pasti rezeki itu ada. Kemudian yang nomor 13, ini tinggal 2, memegang prinsip win-win solution. Jadi di dalam kita berbisnis, pasti kita akan bekerja sama dengan orang lain, ya, akan bermitra dengan bisnis yang lain. Nah, ini harus kita pegang prinsip win-win solution. Jangan sampai kita ini punya niatan untuk ngakali gitu ya di dalam satu perjanjian atau kerjasama gitu. Kemudian yang ke-14 yang terakhir, memikirkan kesinambungan bisnis dan antisipasi perubahan. Karena apa? Karena pengusaha itu kalau sudah maju punya katakanlah karyawan 1000 orang gitu, itu harus memikirkan kesinambungannya. Karena apa?
Karena orang yang bergantung pada bisnis itu mungkin sudah ribuan. Sehingga kita harus mempunyai cara berpikir supaya bisnis ini bisa berkesinambungan bagaimana. Kemudian tentu untuk bisa tetap eksis kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mendapatkan gaji barokah, bisnis yang barokah ini memang banyak syarat-syaratnya. Pak, apa kalau salah satu ini tidak? Ya tentu Allah itu maha adil. Tentu ya mesti ada yang top barokah, baik sekali, kemudian hanya baik, terus kemudian sedang, itu pasti akan ada pilah-pilah seperti itu. Jadi kita ini kalau berbuat sesuatu itu tidak hanya sah dan tidak sah begitu ya, tetapi pasti Allah akan memberikan satu penilaian secara secara proporsional begitu, insya Allah ini. Karena Allah itu maha adil, sehingga cara berpikir kita itu bukan on-off begitu. On-off itu artinya kalau lampu listrik itu di-on, nyala. Kalau di-off kan mati gitu. Artinya kita ini dalam beribadah itu sah atau tidak sah gitu, tidak. Ya tentu kita berusaha supaya apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah yang tinggi, tetapi bisa saja nilainya sedang, kemudian nilainya hanya sedikit saja. Jadi kalau kita sholat ini masing-masing orang itu akan berbeda. Ada yang dapat nilai 100, ada yang cuma 90, ada yang 80, mungkin malah ada yang cuma nilainya 30 gitu. Karena mungkin keikhlasannya dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu berpikirnya tidak selalu on-off begitu ya. Jadi tidak wah ini sah atau tidak sah gitu, enggak. Tetapi mesti ada grade-nya ya. Jadi ada proporsinya, ada proporsionalnya begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya yang pertama, manusia hidup itu harus wajib kerja untuk kelangsungan hidup kita. Kemudian salah satu bentuk kerja adalah berbisnis atau menjadi pengusaha ini. Pengusaha harus memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Ini menjadi basic, menjadi dasar kita sebagai seorang pengusaha. Ya, karena nanti kalau pengusahanya ini memiliki kecerdasan seperti ini, maka bisnisnya sampai nanti ke bawah, sampai anak buahnya. Ya, sekarang ini kan begini, Pak. Sebetulnya kita ini perlu selalu mengingatkan gitu. Kita melakukan kegiatan, katakanlah bekerja atau berbisnis. Bagaimana sebetulnya bekerja minimal 8 jam sehari di kantor atau di perusahaan, itu bisa bernilai ibadah gitu. Termasuk bisnis kita ini bagaimana? Itu yang harus kita. Karena apa? Karena tadi kita ini 1 hari penuh ini disuruh beribadah. Lah, paling tidak kita ini di dalam bisnis itu kan lebih dari 10 jam kadang-kadang. Malah mulai bangun sampai tidur lagi. Lah bagaimana? Bisnis kita ini itu bisa dicatat sebagai ibadah. Termasuk kita ini di tempat kerja. Kalau kita kerja 8 jam di tempat kerja, bagaimana 8 jam di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah? Itu yang harusnya digaung-gaungkan. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa dunia ini lebih krusial daripada di akhirat. Sehingga apa yang kita lakukan itu bagaimana bernilai ibadah. Karena tadi ibadah itu kalau dihitung-hitung, ibadah ritualnya itu nggak sampai 4 jam sehari. Yang 20 jam ini adalah ibadah sosial. Itu yang harus kita juga fokus, karena 20 jam. Bagaimana tidur kita menjadi ibadah? Bagaimana jalan kita menjadi ibadah? Bagaimana kita makan itu menjadi ibadah? Ya, bagaimana kerja itu menjadi ibadah? Itu yang harus kita kita sosialisasikan, kita sadarkan. Ya, banyak orang-orang kerja itu. Kerja begitu saja, tapi tidak berniat karena Allah. Dia justru malah kerja ini tujuannya karena takut sama atasan saja gitu. Jadi tidak dilandasi hal-hal yang terkait dengan ibadah. Kan ada syarat-syaratnya supaya kita ini melakukan kegiatan ini karena bisa dicatat sebagai ibadah. Kalau yang pertama kita punya niat kerja karena Allah. Kemudian kita mengikuti aturan-aturan. Sholat juga begitu, niat. Kemudian kita melakukan seperti aturannya. Ya, terus kemudian kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau kerja juga sama seperti itu. Niat dulu karena Allah, kemudian aturan-aturan di tempat kerja kita lakukan, kemudian kita juga yakin bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Dan yang penting lagi,
bahwa urusan dunia itu, urusan itu tidak ada yang dunia saja atau akhirat saja. Artinya apa? Kalau kita ini bekerja dengan baik, itu kita ini harus yakin bahwa akan mendapatkan pahala. Kita kerja 8 jam di kantor atau menjadi pengusaha, itu akan mendapatkan 2. Satu adalah rezeki, yang kedua adalah pahala. Nah ini pahala ini yang seringkali kita lupakan gitu. Sehingga seolah-olah kita kerja ini dapatnya itu ya cuma rezeki. Kalau pegawai ya hanya bayaran itu toh. Nggak pernah menghitung bahwa nanti pahalanya banyak gitu. Nah, itu mungkin kalau pengusaha itu nanti memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Kemudian yang keempat, sebagai pengusaha harus berupaya agar bisnis yang dilakukan bernilai ibadah. Ya, dan hasilnya barokah dengan melaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang terakhir, bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaat yang berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada mic-nya tadi di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya 80 tahun. Ya. Yang paling pertama petani harus secara budaya sering ke dalam dan kalian bisa mana kalau dari video dari orang yang paling bagus dan yang tidak ada perubahan terus hanya tani itu bersifat bukan petang kadang-kadang nanam ini panen ya panen pasar dan itu kalau tani itu menurut saya pengalaman yang memang betul saya itu pribadi apa-apa itu saya yang ya di kelapa kelapa dino itu juga untuk dia kalau menurut saya ini pengalaman kerja saya nanti dagang pegawai kalau saya ini betul-betul apa istilahnya ada dagang ya itu pegawai pengusaha ya gitu menurut saya yang budget tadi katanya seperti dan sebagainya kalau kita petani kan cuma pastinya gampang aja sekarang. Ini saya ini pengalaman selama saya lahir sebelum Indonesia merdeka 80 tahun yang lalu. Jadi yang paling awal menurut saya itu petani. Harus kita tahu saya ini orang petani ya pulau sikit itu kamu tahu betul bahwa saya adalah itu saja mungkin penjelasan saya mungkin nanti akan berkembang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat. Ya, tetapi mungkin saya memberikan komentar gitu yang mungkin juga bisa dipakai sebagai pertimbangan bahwa semua yang ada di dunia ini kan berbeda-beda profesinya gitu ya. Jadi yang paling baik menurut Bapak adalah jadi petani dan itu memang kalau kita teliti memang ya
Cuma masih ada juga masuk. Tapi tadi Bapak kan bilang yang paling kecil gitu ya. Jadi pupuk Bapak gunakan itu pabriknya juga pakai uang bank itu Pak. Gitu jadi pupuk dan lain sebagainya itu. Terus ya, iya. Maksud saya tadi menyatakan bahwa memang yang paling kecil itu tadi itu tidak terkait dengan sesuatu yang ada di luar yang kemungkinan masuk riba itu banyak kan gitu. Nah ini memang saya setuju gitu loh. Cuma sekarang masalahnya itu kalau semuanya jadi petani, ya itu yang agak repot. Oleh karena itu kita memang memilih. Bapak punya apa? Lahan, punya sawah. Nah, seperti saya nggak punya sawah. Ya, jadi maksud saya, Bapak pilihannya sudah tepat dan ini menjadi pengalaman. Jadi kalau bisa berusaha ke petani itu jauh lebih baik kan gitu. Ya, saya setuju sekali dan itu saya acungi jempol. Terima kasih Bapak, pengalaman yang luar biasa. Dan Bapak mengakui yang lain-lain ternyata banyak ya terkait dengan riba gitu. Baik, mungkin ada, nggih. Itu kunci itu mengandung tiga komponen. Jadi yang pertama itu barangkali ini apa kalau kita bekerja ya, tadi dengan cara sekali itu akan terasa nikmat. Kemudian yang kedua itu ada nilai tambah. Nilai tambah itu dunia, karena dunia itu sosial, kan seperti itu ya. Nah, kemudian hubungannya dengan nilai tambah, nanti Pak Ibu menyampaikan dunia dapat gaji, baru upah. Tapi kemudian di akhir kita dapat pahala. Pahalanya itu akan apa? Digrade oleh Allah. Tidak hanya nilai 10 diterima sah dan tidak sah saja. Juga digrade. Mungkin ikhlasnya tinggi ya 100. Ya. Dia dari kamus mungkin yang berarti nah ini barangkali bagian dari sempat mengalami diskusi bagian ke mana masih juga bagian Beda, iya. perlu kalau dengan tahu enak dan lain sebagainya tapi nanti begitu keluar dari diskusi Iya. nah ini barangkali kebahagiaan diharapkan Hakiki, iya. gitu ya Iya. ini yang bagian Di akhirat. itu barangkali saya contoh Iya. Iya. Nggih, iya. Iya. Makasih Pak Nasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Jadi ini sebagai tambahan untuk merangkum, mengkaitkan apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari ibu-ibu nih yang belum kelihatan. Biasanya ibu-ibu yang paling ini banyak bertanya ini. Ya, Pak Fajar, monggo. Jadi Bapak menyampaikan bahwa ya maaf ya saya setuju dengan bahwasanya apa saja yang ada di dunia ini itu semuanya pasti dunia terbuka. Tapi saya ini tidak saya sendiri. Tapi menurut saya para manusia itu tidak seperti tidak
artinya memang betul gitu. Setiap kegiatan kita itu dinilai dunia dan akhirat. Tapi manusia ini tidak berpikir yang betul. Makanya ketika jenengan menyampaikan sampai ini kerja kok dunia soal, nah jenengan menyampaikan dunia tidak pikiran, dunia juga akhirat. Tapi ternyata menurut saya tidak. Kalau memang pikirannya itu dunia dan akhirat, pasti tidak ada. Nah ini bagaimana mengembangkan sebelumnya biar bisa seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Fajar ya. Jadi sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan, pemahaman-pemahaman tentang ibadah sosial. Itu yang mohon maaf Pak Profesor ya, masih kurang gitu ya. Jadi pemahaman bahwa kita ini harus akhirat tok gitu. Itu yang kadang-kadang tidak pas sehingga orang itu melakukan sesuatu yang seolah-olah kepentingannya itu hanya yang akhirat saja, yang dunia tidak. Sekarang saya itu bisa membayangkan kenapa Mahathir itu seperti itu. Coba sekarang kalau kita ini berbuat di dunia ini, melakukan sesuatu eksplorasi pikiran kita, mengeluarkan sehingga bisa mendapatkan satu sistem di komputer ini gitu. Itu bagaimana kalau pelakunya itu adalah orang yang memang taat beragama, tahu niatnya, manfaatnya luar biasa, itu ganjarannya ya opo. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya bukan jalan satu-satunya, jalan yang menurut saya efektif itu memberikan satu pemahaman. Ya, yang tadi saya katakan, bagaimana kita ini, apakah itu ustadz, penceramah, atau pembicara itu, bagaimana juga mengkaitkan ceramahnya itu, bahwa kita berusaha untuk mengkaitkan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bagaimana bisa bernilai ibadah. Sekarang di tempat kerja, Pak, itu, kalau saya menilai sekarang, orang 1000, paling-paling yang berpikir betul tentang bagaimana bekerja supaya dunia akhirat itu bahagia, paling-paling tidak sampai 10% itu Pak. Semua orang kalau ditanya nggak pernah bilang, kamu kerja cari apa? Terus bilang, Pak saya kerja ini cari duit, rezeki, sama pahala. Kan tidak ada itu. Ya, mesti cari duit. Itu yang kemudian siapa pengawasmu? Ya, orang mau bekerja baik kalau ada atasan. Itu artinya bahwa dia masih menganggap bahwa pengawasnya itu adalah atasan. Kalau tidak ada atasan, nah itu sebetulnya Pak Fajar, bagaimana kita bisa memahamkan ini tadi. Jadi apa yang saya sampaikan yang pertama tadi, saya punya materinya yang panjang yang orang itu menjadi, insya Allah menjadi karena semuanya hidayah ya. Tetapi pemahaman itu kan penting supaya mendapatkan hidayah. Saya ada materi nanti suatu saat akan saya sampaikan kalau materinya atau ininya sudah umum lagi gitu ya, kembali ke leadership atau gitu nanti akan saya sampaikan. Jadi seharusnya itu yang disampaikan supaya kita di dunia ini bisa melakukan sesuatu yang bernilai ibadah, yang efeknya dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Fajar, mungkin tambahan dari Profesor. Ya, jadi ada empat. Pertama namanya psikologis. Kerja ini kita beruntung. Ya, karena aman enggak? Amannya apa? Dunia dapat yang berat. Biar enggak aman dunia, enggak apa yang berat, enggak dunia. Ya. Di dunia, di akhirat enggak. Kalau kita pernah ngobrol misalnya harus nyogok, boleh enggak? Ya, alhamdulillah boleh. Nyogok, Enggak dapat. apa? Di mana? Jika tidak dapat, ibadah nyogok. Boleh, boleh. Tapi kita tolak ada prinsipnya. Kalau kamu sudah dalam proses proyeksi dan benar
Ya. Tidak gampang. Ada hukumnya, hukum negara dan hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan kalau dia boleh. Jadi dalam kerja ada produk dan kadang-kadang dia kerja masalah. Nah, kalau masalah juga, saya dapat berapa? Boleh. Saya menjualkan barang orang, saya dapat boleh. Walaupun yang kita saksi adalah hanya titik. Saya boleh Perantara, jual jasa, menjual jasa perantara. apakah saya korupsi? Tidak. Oh, halal. Ya, tidak. Kalau dia tidak itu halal, tidak. Belum lagi kan? Karena itu bagaimana? Pak. Saya bagaimana sih? Saya membuka. Mereka dapat. Boleh kan?
Ya, jadi yang penting ini sebetulnya niat tadi itu kita berusaha ya, karena contoh riba aja itu kan susah banget, tapi ada niatan gitu. Termasuk kita berbisnis, kita bekerja itu pokoknya ada niatan di sini ingin melaksanakan pekerjaan ini sebaik mungkin supaya insya Allah diterima oleh Allah. Mengenai grade dapatnya berapa itu tadi itu ya proporsional, bisa yang bagus dapat 100 tapi yang mungkin agak enggak terlalu ini dapat 60 dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah niatan kita untuk berusaha supaya bisnis kita menjadi barokah. Itu Profesor. Para ulama tentang bank itu sepakat untuk tidak sepakat. Tentang mengabang sepakat untuk tidak sepakat. Jangan boleh. Cuma alasannya apa? Alasannya dia akan bilang ini anggap boleh. Dalam ayat ini biarnya dan bukan berbunga yang tidak boleh, bukan berbunga. Karena di ayat itu katanya satu kali bacakan boleh lebih. Bukan dengan berbunga. Secara berlebihan. Karena orang yang mereka boleh, boleh. Apakah itu tiba? Ya. Akhirnya, bedanya, tidak ada kontrak sebelumnya. Kalau kontrak, berarti riba. Kalau ada kontrak, macam budaya saja. Nggak ada yang ya. Boleh. Dolar uang sertifikat sudah tadi pembiayaan dari mana diambilkan? Nah, tapi ada orang total tidak mau. Tapi kalau dengan jelaskan pertama uang itu harus saya mengelola dibayar. Dan waktu nilainya berbeda. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.